Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Putri dengan NIM 220615 dari kelas RA Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah perilaku keorganisasian. Di video kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Di sini juga saya sudah merangkum pelajaran yang sudah saya pelajari sebelumnya, yaitu pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap tersebut digunakan ketika seseorang itu memimpin. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Nah, di sini juga ada kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu ada kepemimpinan menurut Wahjo Sumitjo. Pada hakikatnya merupakan sesuatu yang melekat di dalam diri seseorang pemimpin. Sesuatu tersebut adalah berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Pengertian kepemimpinan yang kedua menurut Sutarto Wijono, arti kepemimpinan adalah sebuah rangkaian aktivitas penataan. Aktivitas tersebut berupa kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Hal itu dilakukan dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan yang akan ditetapkan. Pengertian kepemimpinan yang ketiga menurut Moegiono, kepemimpinan atau leadership sebenarnya adalah akibat dari pengaruh yang terjadi secara satu arah. Hal itu terjadi karena seorang pemimpin mungkin memiliki sebuah kualitas tertentu. Kualitas tersebut adalah sesuatu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Dan yang keempat, menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seseorang pemimpin di dalam organisasi tertentu. Materi selanjutnya yaitu aspek penting kepemimpinan. Yang pertama ada seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini adalah pengikut, bawahan, atau anggota-anggota kelompok. Kesediaan dari anggota kelompok dalam menerima sebuah arahan dari pemimpin tentu akan membantu. Melalui hal tersebut akan membantu menegaskan status pemimpin. Dan yang kedua adalah kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Aspek kedua ini, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan para anggota kelompok. Maksud dari aspek ini adalah anggota kelompok tetap memiliki kuasa di dalam sebuah organisasi. Mereka dapat membentuk kegiatan kelompok melalui berbagai cara, akan tetapi kekuasaan dari pemimpin organisasi cenderung akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Dan yang ketiga ada kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Aspek ketiga ini dari kepemimpinan adalah sebagai kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk kekuasaan. Kekuasaan dimiliki oleh seseorang pemimpin umumnya akan digunakan dalam mempengaruhi perilaku anggota kelompoknya. Hal itu dilakukan melalui sejumlah cara. Dan materi selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama adalah Greatman Theory. Greatman Theory yang dikenal sebagai teori orang hebat ini berkembang sejak abad ke-19. Teori ini membuat asumsi mengenai sifat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan. Meskipun tidak dapat
didefinisikan dengan sebuah kajian ilmiah mengenai karakteristik serta kombinasi manusia seperti hal apa yang bisa dikatakan sebagai pimpinan yang hebat. Tetapi sudah banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyak individu pasti memiliki ciri khas sebagai seorang pemimpin yang hebat. Teori yang kedua adalah teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan berdasarkan gaya dan perilaku ini disebut sebagai kebalikan dari teori orang hebat atau Great Man Theory. Teori berdasarkan gaya dan perilaku ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat itu dibuat. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin yang hebat itu bukan berasal dari sejak mereka lahir. Teori kepemimpinan ini memfokuskan pada tindakan dari seorang pemimpin. Teori gaya dan perilaku ini juga menyebut bahwa seseorang dapat belajar serta berlatih menjadi pemimpin. Pelatih tersebut dilakukan melalui sebuah ajaran, pengalaman, serta pengamatan yang dilakukan secara baik. Dan yang ketiga adalah trait theory. Trait theory sering juga disebut sebagai teori sifat kepribadian. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan atau dilatih menggunakan sebuah kepribadian tertentu, maka mereka akan menjadi unggul dalam peran kepemimpinannya. Hal tersebut dikarenakan sebagai kualitas kepribadian tertentu, contohnya seperti kecerdasan, kepribadian, kecakapan, pengetahuan, imajinasi, daya tangkap, kreativitas, fisik, disiplin, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya yang membuat seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik. Yang keempat adalah behavioral theory. Teori kepemimpinan behavioral theory ini adalah reaksi dari trait theory. Behavioral theory atau teori perilaku ini menghadirkan sudut pandang yang baru mengenai kepemimpinan daripada karakteristik fisik, mental, dan sosial dari seorang pemimpin. Teori ini memberikan perhatian pada perilaku para pemimpin itu sendiri. Teori ini juga menganggap bahwa keberhasilan seseorang pemimpin akan ditentukan dari melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, serta perilaku tersebut juga dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini juga menganggap bahwa kepemimpinan yang terbilang sukses adalah yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.